Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri azumati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kita memasuki episode ke-25 ini mengenai rahasia kenapa Allah itu kok melipat gandakan amal, terutama amal sedekah misalnya, dicontohkan. Nah, ini riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyiba fa innallaha yaqbaluha biyaminih thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwah hatta takuna mithlal jabali." Siapa yang bersedekah, ya bersedekah ini hanya satu biji kurma saja, sedekah ya, dari hasil pekerjaannya yang bagus, maksudnya yang bagus itu ya pasti halal, benar gitu. Dan Allah memang tidak menerima amaliyah seseorang itu kecuali yang bagus. La yaqbalullahu illa thayyib. Maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya, maksudnya dengan penuh penghargaannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat baik dengan cara yang baik dari hasil yang baik ini tadi. Kemudian Allah melindunginya kepada pemilik amal ini. Melindunginya, mendidiknya, ibaratnya begitu. Seperti kalian melindungi anak kuda, ya zaman itu disebutkan anak kuda dilahir dilindungi sampai gede gitu loh ya, sehingga sampai besar seperti gunung gitu katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menggambarkan mengenai keikhlasan sebenarnya, keikhlasan. Jadi layak balullahu illa thayyiba, Allah tidak menerima kecuali yang bagus. Itu artinya orang yang melakukan sedekah ini dengan ikhlas. Jadi sedekah dengan ikhlas itu tidak ada ceritanya minta ganti rugi kepada Allah. Tuhan, aku bersedekah, mana bukti katanya berlipat ganda nih. Kok rezekiku hanya begini-begini aja, itu namanya tidak ikhlas. Ya, jangan sampai kita bersedekah seperti itu. Karena apa? Disebutkan ikhlas itu adalah nurul arifina billah. Cahaya orang-orang arif. Itu ikhlas itu salah satu cahaya yang memancar. Nah, kalau amal tanpa keikhlasan, amal kok tanpa keikhlasan, itu tentu apa? Kulluha zulmah, gelap. Gelap, amal Anda jadi gelap. Nggak ada nur soalnya. Maka dengan keikhlasan tatanawwar, menjadi bercahaya. Wabidzalika irtafa'at himamul arifin fil a'mal ilal ikhlas ala lillahid dinul khalis. Maka para arifun seluruh amaliyahnya lillahi ta'ala. Ingatlah hanya untuk Allah beragama ini yang benar-benar bersih ini. Ala lillah, hanya untuk Allah. Itu ikhlas itu hanya untuk Allah maksudnya. Jangan mikir yang lain. Jangan mikir tergambar balasan-balasan. Bismillahirrahmanirrahim.
illa annal mutahaqqiqin bitasawuf saffat sarairahum wa hasunal sya'airuhum himamuhum rabbahum wa khuluqum sunnata nabiyihim aksa ahlil muruk min ashabid da'wah. Memang kaum ahli hakikat sufi itu berbeda dengan orang-orang yang suka mengklaim pahala, suka nanti kamu dapat ini, bersedekahlah, lihat keajaibannya. Anda sering kan mendengar gitu di medsos, di berbagai propaganda. Itu kan ngajak orang gak ikhlas. Sodakoh kok. Sodakoh itu bukan untuk melihat keajaibannya. Sedekah-sedekah lillahi ta'ala, hanya untukmu Allah. Bukan untuk mencari keajaiban. Ya, ini pikiran-pikiran yang mengotori orang-orang bersedekah itu ya seperti itu. Ya. Jadi maka Syekh Ahmad Ar-Rifai pada zamannya itu mengingatkan betul, sudah muncul mereka mengatakan ay bunayya idza nadharta fil qaum alladziina da'u at-tasawuf al-yaum. Hai anak-anakku, katanya, murid-muridku, kalau kamu melihat hari ini orang-orang yang mengklaim dirinya bertasawuf, ya, berakhlak, beradab, para sufi, mengklaim itu, mayoritas mereka malah zanadikoh, orang-orang zindik ini. Orang zindik ini merasa batinnya saja dengan Allah, lalu dia tidak melakukan aktivitas syariah yang bagus. Nah, sudahlah, yang penting Allah aja, katanya. Itu zaman itu sudah muncul. Hari ini juga sudah muncul, juga banyak bermunculan. Gitu. Wal hururiyah itu orang yang liberal dalam arti di sini artinya begini. Ya semaunya saja dia merasa mendapat perlindungan Allah, tapi dia melakukan apa saja, melanggar apa saja, bebas apa saja. Liberalisme itu semuanya serba boleh. Bolehlah, ini kan rahmat Allah, ini boleh, ini kan. Sudah muncul zaman itu. Wal mubtadi'ah, ahli bid'ah, bikin hal-hal baru yang itu tidak, yang bertentangan sebenarnya dengan. Nah, ini harus dibedakan mubtadi'ah dengan orang yang membangun tradisi kebajikan. Nah, kalau orang bikin tahlilan, yasinan, itu bukan mubtadi'ah, itu sunnah, membangun sunnah kebajikan. Ya, orang silaturahim bersama-sama, halal bihalal misalnya, itu bukan bid'ah, itu sunnah kebajikan, karena itu forum silaturahim yang di situ nanti saling memaafkan. Indah semua, namanya man sanna sunnatan hasanah. Ya, maka Allah akan memberi pahala. Dan orang yang melestarikan tradisi ini, yang juga mendapat pahala, dan dia pun mendapat pahala dari orang, dikirim pahala dari orang yang melanjutkan tradisi kebaikan tadi. Dunia medsos ini, misalnya, ini bid'ah bukan? Boleh disebut bid'ah. Tapi ya, dolalah apa hasanah tergantung. Kalau Anda mengisi dengan sunnatan hasanah, kebajikan, maka itu akan berlipat ganda. Kebajikan yang kembali kepada Anda. Nah, itu ya. Jadi ini yang harus. Maka apakah tanda-tanda para sufi itu ya? Tanda-tanda.
Beliau mengingatkan ayasfu fi aqwalihi wa af'alihi wa harakatihi min adnasi afatin nafs wal khalqi wad dunya. Hanya 3 saja tanda kalau ucapan, tindakan, kemudian gerak-geriknya bersih dari pengaruh efek negatif nafsunya. Yang kedua, pengaruh dari makhluk. Artinya selera publik, arus publik, apa kata publik. Wah, itu lebih mempengaruhi dia. Wah, ini bukan sufi. Begitu juga buat dunia. Oh, arah skema dunia global itu sekarang begini. Oh, dia mengalami kecemasan dan harapan terhadap dunia. Bukan itu sufi. Dia tidak terpengaruh sama sekali oleh perubahan, oleh apapun. Jadi watasfu khawatiruh min ghubar al-i'rad anhu ta'ala wan nadharu minhu ila man siwah. Jadi dia bersih juga dari intuisi-intuisi yang mempengaruhi hatinya untuk berpaling dari Allah. Nah, ini paling berat. Udah pindah kita kepada selain Allah. Ini para sufi yang benar. Ya. Jadi karena itu tasawuf atau sufi itu bukan status. Bukan status, tapi perilaku. Perilaku. Ini harus kita ingat. Sufi itu bukan status. Nanti lama-lama seperti ulama itu kan bukan status. Nanti kalau jadi status lama-lama jadi profesi. Ya. Apa pekerjaanmu? Ulama katanya. Apa pekerjaanmu? Sufi, Pak. Nah, ini kegilaan spiritual kayak begitu jadinya. Ini penyimpangan. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jadi wa aidan min alamatih, kata beliau, ayyakuna ma'an nafsi bila nafsin. Dia tetap satu, dia dirinya ada tapi tanpa dirinya. Gimana dirinya ada tanpa dirinya? Wujuduhu ka'adami, adanya seperti tiadanya. Karena dia merasa hanya saya ini hanya ayang-ayang, bayang-bayang saja, masa mengklaim diri saya ada. Ya kalau toh pun harus disebut ada, adaku hanyalah ada muqayyad, ada yang terbatas, dan ada yang terbatas itu seperti tidak ada sebenarnya. Wa ma'al khalqi bila khalqin, ketika dia berinteraksi dengan makhluk, dia merasa tidak bersama makhluk, tetap bersama sang pencipta makhluk. Ketika dia melihat apa saja yang dilihat, yang tersembunyi di balik yang tampak. Ada apa? Ada Allah di balik ini semuanya. Langsung, tidak perlu mikir-mikir gitu, enggak. Langsung, engkau Allah. Wa ma'al qalbi bila qalbin, ketika hatinya, dia merasakan di hatinya, rasanya hatiku pun bukan hatiku. Hatiku adalah arsyullah, adalah baitullah. Hatiku rumah ilahi. Itu sufi. Rumah ilahi ya harus terang, bersih, suci, seperti masjid itu ya. Itu kan harus suci, bersih, ini terang hatinya. Dari Allah semua. Kesadaran itu namanya. Wa ma'al hal bila halin, ketika batin paling dalam yang memiliki pengalaman ruhaniyah, rasanya itu pun juga bila hal. Ya Allah, ini semua juga darimu. Untuk apa saya mengklaim? Wa ma'al wakti bila waktin, waktu serasa bukan waktu. Waktunya lebur dalam waktu ilahiyah.
Jadi begini, ma'al wakti bila waktin ini seperti apa ya? Kalau kemarin, besok, hari ini tidak ada. Misalnya, ya, ini kan kemarin, hari ini, besok ini kan waktu dunia kita ini. Begitu itu tidak ada, yang ada adalah waktu kekinian Anda bersama Allah kapan dan di mana saja, abadi terus. Itu namanya waktun bila waktin. Waktun ilahiyun. Wah, itu dahsyat, bukan main itu. Para sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu mustaqiman ala bisati amrillah mutadallilan tahta jalali azamatillah mustaqfiyan mustaghniyan bihi an ghairih. Dia konsisten di hamparan perintahnya Allah. Tidak ada ceritanya diperintah ke sana kemari lalu oleh Allah protes. Tidak ada pertanyaan kenapa sih Tuhan kok harus begini, tidak ada. Kapan sih Allah juga nggak ada. Apa sih Allah di balik ini juga nggak ada. Ya, dia sudah berkarakter ya, menjadi alatnya Allah betul, hambanya Allah betul ini. Ya, mutadallilan tahta jalali azamatillah. Dia terus menerus merasa hina dina di bawah keagungan kebesaran Allah. Ya, selama ini mungkin Anda melihat kebesaran Allah itu melihat langit, melihat bintang-bintang, melihat semesta, kejadian-kejadian. Iya, memang. Tetapi yang tersembunyi di balik itu, kalau Anda mengenalnya, Anda baru mengenal azamahnya Allah. Bukan wujud yang tampak ini, yang tersembunyi. Nurul azamah. Keagungan. Azamah itu adalah perpaduan antara jalaliyah dan jamaliyah. Kebesaran Allah dan keindahan Allah dalam perpaduan itu namanya keagungan. Azamah. Wah, itu suasana dzatiyahnya Allah terekspresi betul dalam pantulan diri kita. Itu para sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqfiyan mustaghniyan bihi an ghairih. Cukuplah Allah saja, Allah. Puas itu Engkau Allah. Bahagia itu Engkau Allah. Harapan itu hanya Engkau saja Allah. Bukan yang lain. Yang lain itu hanyalah sesuatu instrumental belaka. Wasirru qalbuhu madrubun bisiyati khawfil qati'ah wal hijron. Hatinya senantiasa takut kalau sampai putus pada Allah. Itu yang ditakuti oleh para sufi. Wasiru madrubun bisyati khasyatil bu'di wal hirman. Begitu juga batinnya paling dalam. Dia takut, penuh harap dan cinta kalau sampai jauh dan terhalang dari Allah. Oh, jangan ya Allah, saya paling takut. Jadi itulah suasana musyahadah dan ma'rifah yang terus-menerus dialami para ahlul ma'rifah, para sufiyah yang sesungguhnya. Nah, mungkin kita ini lagi belajar untuk itu semua, lagi belajar terus untuk itu semua. Ya, dengan terus memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsuhu munawwarah binuril khidmah.
nafsunya tercahayai dengan cahaya khidmah. Jadi nafsunya itu full bakti kepada Allah, full bakti kepada Allah. Ya, itu cahayanya nafsu itu ya rasa bakti, semangat berbakti kepada Allah itu. Wa qalbuhu munawwarun binuril mahabbah, lah hatinya, cahaya hatinya yang ada full cinta. Cinta. Nafsunya full bakti, hatinya full cinta. Nah, sirruhum munawwarun binuril ma'rifah. Rahasia hati paling dalam bercahayakan cahaya ma'rifah. Wah, memang indah para sufi hidupnya. Para siddiqun, rabbaniyun, muhibbun, mahbubun. Ya. Ini suasana yang maka warkanuhu mustaqimatun ala tariqil haq bil haq lil haq. Nah, ini tonggak-tonggak penyangganya adalah tegak di jalan Allah. Ya, di jalan Allah, tariqah ilallah. Ya, bersama Allah dan hanya untuk Allah. Itu bukan bersama dirimu, untuk kepentingan dirimu. Hidupmu ini kemana kalau begitu? Kalau ahlut tariq, orang tariqah itu, jalannya ya jalannya Allah. Ketika berjalan ya bersama Allah. Yang dituju juga Allah. Kepentingannya ya hanya Allah sudah. Ya sudah itu wes. Ma husnul indidhar wala ghayatil inkisar muqbilan bil kulliyah ala malikih ma tarkil iltifat minhu ila mulkihi. Jadi mereka nggak kepingin hatinya berpaling kepada kerajaan, kekuasaan, kesemestaan ini, enggak. Aku hanya ingin Engkau saja Allah. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun aku menghadap ya Engkau saja ya Allah yang hadir, yang tampak di hatiku. Ma'al firar minal makhlukin li syiddati wujdani halawatil uns birabbil alamin. Ya, hatinya seperti berlari dari memandang makhluk, hanya menuju Rabbul Alamin saja. Nah, inilah salah satu karakteristik ruju'uhu ilal haq wa i'timaduhu alal haq wa firaruhu ma'al haq min ghairi ayal tafita minhu ilal khalq. Kembalinya ya kepada Allah. Ya Allah, ini ada apa ya? Ya kepada Allah. Rujuk, kembalikan semuanya kepada Allah. Jangan kepada orang, kepada makhluk, ini gara-gara ini dan itu nggak ada bagi para arifun, para sufi itu. Yang diandalkan ya Allah. Bukan prestasi, ilmu, karomah, hal, makom, nggak ada itu. Allah saja. Qararuhu ma'al haq. Tempatnya yang disebut tempat asli yang dia huni, yaitu ya bersama Allah itu. Tidak berpaling pada makhluk. Ayo kita terus menerus lakukan ini dengan penuh zikrullah. Ini untuk melatih. Biar apa ya, memang itu. Terus menerus memohon mutadzallilan, ya Allah, aku butuh Engkau, tanpa Engkau aku nggak bisa menjalani ini semua. Engkau semua ini. Harus bersamamu Allah. Bersama pertolonganmu, taufikmu, hidayahmu, fadl rahmatmu, cintamu, ridhamu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini
ya, jangan sampai kita ini perjalanan tasawuf yang kita tempuh ini terjebak, ya. Tetap, maka saya sering menyampaikan, kalau ada peristiwa di dalam batin Anda, apakah peristiwa itu indah atau tidak indah, misalnya mengerikan, tetaplah kita, ilahi anta maksudi, ya Allah, tujuanku ini engkau, Allah, tujuanku ini engkau, waridhoka matlubi, ridhomu ya Allah, ridhomu ya Allah yang aku cari, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, berikanlah cintamu kepadaku dan ma'rifatmu kepadaku Allah. Tanpa ridhomu, tanpa cintamu, tanpa ma'rifatmu, aku tidak lebih dari seonggok kegelapan yang sedang berjalan pada kegelapan dan menuju kegelapan. Wa na'udzubillah min dzalik. Demikian. Wal'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.